Nah, seperti itulah teman-teman cara menyeting namanya free shipping dan handling time maupun tadi return. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi video kali ini adalah video tentang eBay lagi ya teman-teman. Jadi pertanyaannya yang ini ya teman-teman. Cara setting gratis ongkir atau tidak bagaimana ya Bang? Jelas semua video saya di eBay, yang terus playlistnya eBay. Ini ada sekitar 61 video. Nanti silakan teman-teman ditonton aja ya teman-teman. Oleh kalau gitu kita kembali ke videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menyeting gratis ongkir atau istilahnya free shipping kalau di namanya eBay, itu silakan teman-teman login ke eBay-nya dulu. Nah, kalau sudah login ke eBay-nya, itu kita akan ke business policy. Jadi cara ke business policy-nya itu adalah ke sini aja, ke help and contact. Ketik aja di sini business policy. Kayak gitu akan muncul business policy, atau bisa juga lewat seller hub, tapi cara kayak ini lebih cepat lewat help and contact. Kemudian kita ke business policy. Ini klik aja nih, you can create manage policy from the business policy. Klik aja itunya. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke menu ini ya teman-teman. Seberapa penting sih business policy ini? Jadi business policy ini sangat penting ya teman-teman. Di sini kita menentukan kebijakan return, kebijakan payment pembayaran, dan kebijakan shipping. Yang paling penting itu kebijakan return dan shipping. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya teman-teman baru buat akun di eBay, yang kedua harus teman-teman lakukan setelah buat akun adalah sebelum listing adalah membuat business policy-nya. Nah, cara membuatnya gampang, klik aja ini. Ini ada namanya payment apa aja nih teman-teman pengen dukung, apa cuman paymentnya berupa PayPal, apa dari kartu kredit, nyetingnya di sini teman. Kemudian return. Kemarin juga ada yang nanyain kepada saya, Mas itu gimana sih cara nyeting returnnya itu biayanya dibebankan ke pembeli, bukan pada kita sebagai penjual. Itu nyetingnya di return ini teman, kebijakan return ini jadi nyetingnya. Kemudian untuk free shippingnya ya aturnya di shipping ini teman. Nah ini makanya saya ada 3 tipe nih, ada payment, ada return, ada shipping. Jadi shippingnya ini saya kelompokkan lagi berdasarkan beratnya segini sampai segini. Nah, biayanya itu nanti beda. Kemudian nanti shippingnya harganya beratnya dari 100 sampai 250 gram. Ini ongkirnya beda. Jadi setiap saya melisting itu saya sesuaikan shipping beratnya itu teman-teman. Jadi lebih enak. Jadi makanya di sini saya ada beberapa shipping nih yang saya pakai. Ini shipping ini yang sebenarnya saya lupa hapus nih, seharusnya saya hapus ini, tapi nggak apalah buat contoh. Ini free shipping semua. Ini pada waktu saya masih belajar, nah yang benar tuh yang ini. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini antisipasi Eropa. Sebenarnya ini juga bisa aja sih saya hapus, tapi nggak apa-apa, saya biarkan aja. Yang utamanya tuh 1, 2, 3. Kemudian ada yang di atas 1 kilo. Nah ini di atas shipping 500 gram sampai 1 kilo. Kemudian untuk shipping 1 kilo sampai 2 kilo. Kayak gitu ya teman-teman. Kita kembali tadi cara nentuin, misalnya kembali ke return dulu ya sebelum saya jelasin tentang free shipping. Nah setelah kita klik ini, kemudian kita klik yang namanya return dulu. Kita buat return, dia kan macam akan muncul ke return gini. Nah kayak gini. Setelah kita klik return ada muncul kayak gini. Nah untuk tulisan ini bebas saja, kita nggak harus sedetail mungkin. Yang paling penting itu di sini ya teman, kita nentuin ya berapa lama waktu yang kita return itu diterima. Misalnya gini, misalnya untuk domestic return ini berarti kita melakukan penjualan karena saya berasal dari Indonesia ya, kita berarti untuk kebijakan yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ini domestic itu berarti kita jual belinya dalam negara kita saja. Tapi kalau internasional berarti antar negara. Jadi misalnya kita dari Indonesia mau kirim barang ke US gitu, atau Amerika Serikat, atau ke Jepang, ataupun semua negara lainnya yang bisa kita kirimkan. Istilahnya yang didukung oleh kantor pos ya kalau saya. Nah di sini yang paling penting teman-teman. Nah ini return shipping yang nentuin itu apakah bayar atau free, itu kita bebaskan biayanya gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman itu penjual seller yang udah sukses, rata-rata sudah mencapai ini, misalnya top rate seller, biasanya dia setting free for buyer you pay. Karena apa? Kenapa banyak yang seller yang udah sukses itu pilih yang free for buyer? Mereka lebih mementingkan pengalaman berbelanja yang membuat pembeli yang membeli di toko kita tuh nyaman, aman, tenang gitu teman. Sama seperti kalau misalnya teman-teman ada 2 toko nih, ada satu toko yang menjamin istilahnya kalau misalnya barang yang nggak sesuai itu bisa dikembalikan tanpa ada tambahan biaya. Kemudian ada toko B misalnya, kalau kita beli barang di sana dan ternyata tidak cocok, kita tidak bisa mengembalikan barangnya ke toko tersebut. Atau ada tipe toko yang ketiga, kalau misalnya barang yang dibeli tidak sesuai, dia menerima pengembalian barang, tapi pengembalian barangnya biayanya ditanggung oleh pembelinya misalnya.
Ya kalau saya secara pribadi logikanya sih saya pasti pilih toko yang A ya teman. Kita belanja barang di sana, kemudian kalau misalnya kita nggak sesuai barangnya kita kembalikan tanpa ada cas biaya. Logikanya kayak gitu. Nah sama juga kayak di B. Makanya bagi penjual-penjual yang sukses di top red seller nih, dia lebih memilih free for buyer teman-teman. Tapi saran saya kalau teman-teman baru pemula, penting ini dibiarkan aja ke buyer teman-teman. Maksudnya kalau misalnya ada return di sana, kita kirim barang ke US, nanti barang yang ternyata setelah sampai di US itu nggak sesuai, ya nanti kan dia return balik kan. Nah, return balik itu ada ongkirnya teman, dari US misalnya kembali lagi ke Indonesia. Tapi kalau teman-teman sudah nanti beranjak ke levelnya top red seller, saran saya ini disetting free for buyer. Ya saya sih nggak masalah ini kalau saya sudah mencapai top red seller, pasti saya setting ke sini teman, free for buyer. Itulah alasannya kenapa eBay itu menyenangi orang penjual-penjual yang sukses itu nyeting ke free for buyer you pay. Jadi dia nggak ada tambahan biaya lagi. Sama sih logikanya kayak saya sampaikan tadi ya teman. Ini juga sama bedanya karena kita jualannya, saya nggak berjualan di domestik ya, nggak sama orang Indonesia, tapi saya berjualan di internasional. Jadi saya berjualannya itu udah beda lintas negara gitu teman. Nah disinilah makanya penting kita harus settingnya ini ke buyer. Kalau untuk pemula baru berkembang ini bagus ini untuk setting ke buyer sini ya teman. Kalau sudah di save. Nah kemudian kedua kita kembali lagi ke return ya. Saya kembali dulu. Tadi udah return. Nah kita baru ke shippingnya teman. Nah tadi kan udah return. Sekarang belajar menyeting gimana caranya shipping. Jadi create ini aja. Nanti klik shipping. Nanti klik shippingnya kita bisa setting untuk beberapa beratnya, harganya, biayanya teman-teman. Setelah teman-teman masuk di shippingnya, nanti di sini bebas nih namanya apa aja boleh, keterangannya. Tampilan ini nggak akan muncul di di family kita. Jadi ini untuk istilahnya untuk pengingat kita aja, mudah untuk ngasih nama. Nah yang paling penting itu di sini teman, di domestic sama international shipping. Ini harus diisi semua. Karena kita kan berjualan di eBay, jadi kan kadang mungkin ada pembelinya dari Indonesia, kadang ada pembelinya dari luar Indonesia gitu ya. Untuk free shipping, ini kebetulan saya settingnya di flat rate ini ya teman, bukan free shipping. Kalau teman-teman mau free shipping, sebenarnya sama aja sih. Flat bisa, kalkul bisa, freight bisa, segala macam bisa. Yang beda itu kalau di flat rate ini nggak dicentang teman. Nah kalau teman-teman mau free shipping, ini dicentang kayak gini. Jadi makanya 0 teman. Sama ini untuk domestik ya, kalau ada pembelian sesama di dalam negara kita. Tapi kalau udah lintas negara, teman-teman mau namanya free shipping, silakan nanti cukup centang di sini aja. Nanti kalau ada free shipping di sini, upload di sini. Walaupun di sini teman-teman nggak ada centangan free shipping di sini, nanti kalau ada pembeli yang masuk dari luar negeri, dari luar, itu tetap nanti yang terdatanya itu di free shipping, nggak flat rate. Ini kan saya flat rate, jadi kalau flat rate nggak perlu di ini disentangin teman. Nah kayak gitu. Kemudian ada namanya handling time. Handling time itu maksudnya itu berapa lama sih kita mulai dari menerima order lalu kita mengirimkannya ke kantor pos. Jadi misalnya teman-teman menyeting 2 hari, mungkin ada yang 3 hari atau ada yang same business day. Maksudnya gini, kalau misalnya ada pilihan same business day, jadi misalnya hari ini kita ada dapat orderan kirim barang ke US, jadi hari itu kita menerima orderan, hari itu juga kita kirim ke kantor pos kayak gitu teman. Itu namanya same business day. Kalau one business day, 1 business day, jadi 1 hari kerja. Jadi hari ini misalnya hari Senin kita dapat terima orderan, besoknya hari Selasa sudah harus kita kirimkan. Begitu juga seterusnya teman. Kalau 2 business day ya berarti kalau hari Senin kita terima minimal, jadi kalau hari Senin itu di hari Rabu berarti teman harus dikirimkan. Dan begitu juga dengan 3 business day maupun yang bisnis-bisnis yang lainnya. Saran saya kalau misalnya teman-teman ingin membangun kepercayaan, pilih yang same business day. Kenapa dipilih same business day? Ini memperlihatkan bahwa teman-teman itu memiliki kualifikasi untuk menjadi top red seller teman. Saya juga pengen sebenarnya same business day, tapi karena awal-awal ini masih belum ada traffic yang stabil, ya saya sih kalau misalnya buat same business day ini agak kerepotan juga. Hari itu dapat orderan, hari itu kirim. Sebenarnya bisa aja sih, tapi untuk saya pribadi paling kalau bisa maksimal itu 3 ya teman. Tapi kalau bisa 1 bisnis atau 2 bisnis itu lebih baik. Tapi kalau teman-teman sampai nyetingnya 5 hari atau lebih dari 5 hari lah, jangan namanya 7 hari, itu nggak bagus teman. Orangnya kayak saya lah, contohnya logikanya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya beli belanja di Shopee, kemudian orang itu bilang barangnya nanti akan dikirim 2 hari lagi ya. Kira-kira dengarnya tuh kayak gimana gitu kan? Ini penjualnya serius jualan atau enggak kan? Sama juga kayak di eBay. Jadi kalau saya pribadi kalau misalnya barangnya itu akan dikirim 2 atau 3 hari lagi handling time-nya, saya mending cari penjual lain yang dikirim hari itu juga. Kayak gitu logikanya teman.
Nah, seperti itulah teman-teman cara menyeting namanya free shipping dan handling time maupun tadi return. Tapi memang ya kalau kita di eBay itu kita harus seakurat mungkin dalam menentukan yang namanya kebijakannya ya teman-teman. Nah, seperti itu aja cara menyetingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar tadi, tanyakan aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kan semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.